Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih Engkau memberikan kemerdekaan kepada bangsa dan negara kami 76 tahun. Berikanlah kami juga kemerdekaan hati, terbebas dari belenggu dan dosa, sehingga kami dapat mengabdi Engkau dengan lebih baik dan mengabdi sesama kami dengan jauh lebih baik. Kami berdoa untuk para pemimpin bangsa negara kami dan semua orang untuk memperjuangkan, terutama dalam negara kami, Pancasila. Terima kasih atas Pancasila dan para pejuang bangsa kami. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudaraku yang terkasih, hari-hari ini kita akan mendengar teriakan merdeka dan merdeka dan merdeka. Dengan gegap gempita, dengan semangat untuk bertahan di dalam kesulitan yang tidak mudah pandemi ini. Teriakan kita menjadi teriakan keprihatinan, teriakan suatu perasaan di mana kita harus menanggung beban yang semakin tidak mudah dengan pandemi ini. Dengan semangat perjuangan untuk berani menanggung beban-beban kehidupan yang salib-salib kehidupan yang harus kami tanggung sebagai bangsa dan negara. Saudaraku terkasih dalam Kristus, mungkin ini juga suatu warning, suatu peringatan, suatu ajaran supaya kita berani menerima segala, katakanlah bahasa yang seringkali kita lakukan, cobaan sebagai umat manusia, sebagai bangsa. Di manakah kekuatan kita itu? Di manakah daya tahan kita itu menghadapi kesulitan yang sangat berat itu? Ya, dan itu merupakan suatu nilai yang tak terhingga ketika orang harus dalam tanda petik askese supaya kita prihatin, supaya kita berani menanggung penderitaan salib-salib problem kehidupan dengan tegar, dengan tangguh, dengan kuat, dengan gagah perkasa. Nah, itulah saudaraku terkasih, kemerdekaan berarti juga meski kita mengalami kesulitan, meski kita mengalami penderitaan, kita tidak pernah boleh dikuasai oleh nafsu-nafsu, keinginan-keinginan daging dan keinginan-keinginan liar kita. Dan itulah salah satu bentuk proses pemurnian dan pembebasan kemerdekaan dari kuasa-kuasa dan dorongan-dorongan nafsu, keinginan-keinginan egoistis yang mencari jalan pintas, ya, menimbulkan hoaks dan penipuan, kebohongan-bohongan dengan berbagai macam cara, ya, dengan bentuk-bentuk ungkapan-ungkapan yang seringkali mengagetkan kita semua, ya, istilah prank yang seringkali terjadi di orang berpura-pura, tetapi ya sesuatu yang ingin membuat sesuatu yang nyata sebagai sesuatu guyonan dan sebagai sesuatu yang pembohongan dan penipuan, sehingga membuat orang terkaget-kaget, ya, membuat orang susah, meskipun itu bentuk guyonan. Saudaraku terkasih dalam Kristus, saya kira ini yang menjadi tantangan kita sekarang ini, ketika tekanan-tekanan dan himpitan-himpitan yang begitu kuat itu, akankah kita bertahan dan kuat? Nah, saya misalnya kalau kita lihat founding father kita, ya, Bung Hatta, Bung Karno, yang dibuang ke sana kemari, ya, di berbagai tempat karena melakukan tindakan-tindakan usaha untuk kemerdekaan, tapi justru pengalaman-pengalaman pahit itu menjadi kekuatan bagi mereka, menjadi dasar yang kokoh bagi bangsa ini ketika lahirnya Pancasila. Sebagai orang Katolik, kita bersyukur bahwa Bung Karno pernah ke ND, bergaul dengan para imam SPD, bergaul dengan para romo-romo di sana, bergaul dengan umat setempat, bergaul dengan buku-buku yang di perpustakaan yang dia pelajari, dan itu menjadi inspirasi kuat bagi kita untuk terus belajar, untuk membuka cakrawala pemikiran kita, bukan hanya untuk bangsa kita sendiri, tetapi sesuatu yang dasariah. Dan kita lihat tokoh-tokoh pujangga-pujangga negara bangsa kita, begawan-begawan bangsa kita mendapatkan inspirasi, mendapatkan kekuatan justru di dalam kesulitan mereka, kesulitan hidup mereka.
Ya, mereka harus bertapa, mereka harus askese, mereka harus mencari wangsit dari Tuhan. Apa yang dilakukan oleh bangsa kita ini atau bangsa dunia, itu semua adalah bagian dari proses asketis dalam kehidupan kita. Untuk menemukan dan mencari sesuatu yang lebih dalam, bukan hanya sesuatu yang lahir ya. Itulah yang menjadi kekuatan bangsa kita. Ketika orang masuk ke kedalaman batin, menemukan jati diri sejati sebagai pribadi, sebagai bangsa, sebagai negara, dan itu yang menjadi dasar bagaimana bangsa kita memberikan fondasi kekuatan untuk jangka panjang yang lebih luas. Orang mengagumi Pancasila, orang mengagumi Indonesia yang begitu luas, begitu besar, ya, begitu dikdaya, ya. Dan itulah karena mereka memberikan fondasi yang besar. Nah, kita sekarang dalam situasi yang berat ini, kekuatan kita bukan dari luar, ya, kekuatan kita justru dari dalam. Nah, maka dalam secara ekonomi apa yang diperjuangkan sekarang adalah UMKM, industri-industri kecil yang berdasarkan pada lokalitas, tidak berdasarkan pada kekuatan dari luar. Dan itulah yang menjadi dasar bagaimana bangsa kita tetap kuat, tidak tergantung dari luar. Nah, itu salah satu. Nah, demikian juga dengan hidup kita manusia. Kalau kita bergantung pada aspek eksternal, maka kita juga nggak akan kuat, ya. Akan mudah goyah, akan mudah rapuh. Dan perbuatan-perbuatan kita jangan lupa berasal dari apa yang ada dalam hati kita. Yesus hari ini mengatakan, Yesus yang tahu kejahatan hati mereka, orang Herodian, orang Yahudi, orang ahli Farisi, ya. Yesus tahu kejahatan hati mereka. Dan Yesus tahu juga kejahatan hati kita. Dan kalau kita tidak mengenal, menyentuh, menjamah, melihat dan mengizinkan Tuhan untuk memasuki relung hati kita yang terdalam, akan tetap terjadi dosa dan kesalahan dan kejahatan di luar diri kita. Nah, jadi penghayatan iman kita itu harus penghayatan yang tidak hanya di kepala, yang tidak hanya di mulut, yang tidak hanya di pikiran, yang tidak hanya di perasaan, yang tidak hanya di hati, tetapi dimasuk di relung-relung yang paling dalam, di mana Tuhan hadir, di mana Tuhan bertata, di mana Tuhan ada di situ. Jadi menurut saya adalah kita mengizinkan Tuhan untuk membongkar, untuk membersihkan, untuk memurnikan, ya, apa yang bukan Allah di sana. Dan itu kita lihat banyak sekali keinginan-keinginan egoistis dari orang-orang tertentu yang hanya berpikiran untuk kelompok-kelompok tertentu. Ini tantangan terbesar dari bangsa kita, ideologi khalifah yang mau diterapkan di bangsa kita. Padahal khalifah itu adalah kerajaan kekasaran yang dalam tanda petik yang tidak bagus. Kalau kita lihat sejarah-sejarah para khalifah-khalifah itu, ya, tidak benar, tidak bisa diterapkan di zaman sekarang, dan sungguh-sungguh melanggar hak asasi manusia. Kalau kita perhatikan apa yang dilihat dalam sejarah, dan itu sejarah mengatakan, dan itu tantangan terbesar. Maka saudaraku terkasih dalam Kristus, sebagai orang Katolik, apa yang sungguh-sungguh harus kita perhatikan? Yang pertama adalah izinkan Tuhan memasuki hatimu yang terdalam, dan lewat kekeringan, lewat kebosanan, lewat kejenuhan, lewat padang gurun itu, izinkan Tuhan untuk memasuki hati kita dan memberikan inspirasi kepada kita, supaya kita tidak hanya bersandar melihat apa yang sekarang ini terjadi, tetapi melihat ke depan, jangka panjang, ya. Dan itulah yang diberikan oleh fondasi bapak-bapak bangsa kita. Jadi izinkan. Yang kedua, saya beberapa hari yang lalu melihat atau mendengarkan YouTube dari kesaksian seorang yang bernama Marcia Han dari Prancis, yang menderita tubuh raganya, ya, selama 50 tahun lebih, dan dia tidak bisa makan, tidak bisa minum, hanya mendapatkan hosti sakramen Maha Kudus yang selalu dimakan setiap seminggu sekali, setiap hari Selasa. Tapi dia tetap hidup, tidak bisa makan, tidak bisa minum, tidak bisa tidur. Nah, disitulah dia melihat, aku mempersembahkan penderitaanku bagi dunia, bagi orang-orang berdosa, bagi siapa saja. Dan selama 50 tahun dia tidak bisa makan, tidak minum, tidak, luar biasa kesaksian itu. Dan itulah saudaraku terkasih, hidupku, diriku menjadi berarti ketika aku mengorbankan hidupku demi kebaikan orang lain. Mungkin aku menderita, tidak makan, tidak minum, tidak apa, tetapi orang-orang yang kudoakan, ku persembahkan kepada Tuhan, itu menjadi berharga dan bernilai. Dan itulah saudaraku terkasih, kalau Anda sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, mari berkorban untuk kebaikan keluarga kita, ya. Lakukan yang terbaik.
buah-buah roh itu yang terbaik yang kita lakukan. Berdoakan kita semua ya lakukan buah-buah kebaikan, buah cinta kasih, buah-buah pengampunan, buah-buah kesabaran, buah-buah kemurnian. Ya, semua itu buah-buah kebaikan itu menjadi fondasi kita, bukan hanya kita tapi keluarga kita memiliki masa depan yang luhur dan mulia. Dan saudara, sebagai bapak, sebagai ibu, kalau kita melakukan yang terbaik, anak cucu kita akan baik pula dalam tanda petik karena mereka mendapatkan suatu pembinaan spiritual yang baik. Tetapi kalau kita sekarang ini mengalami kesulitan beratan, mungkin juga karena orang tua kita melakukan sesuatu yang tidak bagus. Mungkin kita perhatikan dan itu kita lihat. Kita menjadi korban KDRT bisa jadi. Orang tua yang suka membanding-bandingkan, orang tua yang suka mengejek dan segala macam, berbagai macam hal. Jadi saudaraku terkasih, mari kita mempersiapkan masa depan kita dengan berbuat baik. Ketika perbuatan baik ini kita jalankan dengan baik, akan menghasilkan buah yang baik di masa depan. Dan itulah saya percaya bahwa para pahlawan kita dengan ketulusan hati, dengan tanpa pamrihnya berjuang untuk bangsa ini. Maka kita lihat lagu-lagu perjuangan kita penuh dengan gairah, semangat ya untuk menanamkan nilai-nilai kejujuran, nilai-nilai bangsa kita yang gotong royong, yang saling menolong, yang saling membantu. Dan negara kita adalah negara di mana orang yang murah hati ya, mau menolong dengan begitu luar biasa. Dan itulah sesuatu yang diberikan oleh leluhur kita. Nah, maka saudaraku terkasih, mari kita mohon rahmat supaya kita sendiri bertobat, supaya kita sendiri mengizinkan Tuhan untuk masuk di diri kita, dan kita berdoa mempersembahkan seluruh diri kita untuk kebaikan keluarga, kebaikan dunia, kebaikan bangsa, dengan melakukan yang baik dan melakukan buah-buah roh di dalam keseharian kita. Maka kita tidak dikuasai oleh nafsu-nafsu liar. Kita menjadi merdeka terhadap nafsu-nafsu pendek, nafsu-nafsu liar dan nafsu-nafsu yang menghancurkan manusia. Semoga Anda dan kita semua merdeka dari kuasa nafsu-nafsu, dari egoistis yang tidak baik. Dan Tuhan menguasai kita dengan buah-buah rohani yang baik. Tuhan memberkati Anda semua dan kita semua, bangsa kita, dengan kasih sayang yang melimpah dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.